Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Gerbang pemain keturunan makin terbuka lebar di tahun 2025. Salah satu nama besar, Ian Madsen, menunjukkan cintanya kepada Indonesia dan siap memperkuat timnas. Bagaimana perjalanan Madsen hingga bisa menunjukkan komitmennya? Ya, berikut ini laporannya. Gerbang pemain keturunan terbuka di tahun 2025. Ian Madsen buktikan cintanya kepada Indonesia. Pada artikel kali ini, kita juga akan membahas mengenai pemain keturunan Grade A siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tahun 2025 memang menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia, khususnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 4 laga sisa, 3 diantaranya melawan Australia, Bahrain, dan Cina akan menjadi tantangan berat yang harus dimaksimalkan. Keberhasilan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat membuka jalan bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah baru di sepak bola dunia. Salah satu strategi penting adalah dengan memperkuat skuad melalui program naturalisasi. Berbeda dari negara lain yang asal mengklaim, timnas Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang berkualitas dan datanya jelas. Kemajuan PSSI dan perbaikan sistem sepak bola tanah air membuat pemain Grade A semakin yakin untuk bergabung. Ian Madsen dan juga Hilgers bukti cinta pada Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang menarik perhatian adalah Ian Madsen. Meski belum resmi menjadi WNI, namun Madsen menunjukkan rasa bangganya sebagai keturunan Indonesia. Fasih berbahasa Indonesia, Madsen juga pernah menyampaikan dukungannya kepada timnas Indonesia di ajang Piala Asia. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa ia tak melupakan asal-usulnya. PSSI terus berupaya meyakinkan mereka bahwa membela timnas Indonesia adalah keputusan yang tepat. Hal itu sejalan dengan visi PSSI untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan kombinasi pemain lokal dan juga keturunan berkualitas, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil solid tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga di berbagai kompetisi internasional. Pentingnya pembinaan dan juga liga domestik, ya, meski kabar soal naturalisasi membawa angin segar, namun kualitas liga domestik juga harus terus ditingkatkan. Kompetisi yang kuat akan menjadi pondasi bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola terbesar di Indonesia harus bekerja sama dengan federasi negara-negara maju untuk menciptakan liga yang kompetitif. Karena dengan kerja keras dan semangat bersama, cita-cita sepak bola Indonesia untuk bersinar di panggung dunia bukanlah mimpi. Dukungan para fans juga sangat penting untuk menjaga momentum positif yang telah terbentuk. Para pemain keturunan Grade A mulai membuka hati untuk membela timnas Garuda. Hal ini juga menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk bersaing di kancah internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pembinaan pemain lokal dan peningkatan kualitas liga domestik juga harus terus menjadi prioritas. Bersama, kita bisa membawa sepak bola Indonesia menuju kejayaan. Pemerintah yang sedang mengejar proses naturalisasi oleh Romaini yang diproyeksikan menjadi salah satu senjata utama timnas Indonesia di ajang internasional. Apa saja langkah yang sudah dilakukan? Yuk kita bahas. Pemerintah kebut naturalisasi oleh Romaini dan bakal disumpah WNI pada 8 Februari. Lolos Piala Dunia harga mati. Teka-teki proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia oleh Romaini akhirnya terungkap. Pemain Oxford United FC itu akan melakukan sumpah WNI pada 8 Februari nanti. Ole Romaini telah datang ke Indonesia sejak pertengahan November lalu. Dia datang untuk mengurus berkas-berkas guna memulai proses naturalisasi. Namun hingga tahun berganti tak ada kelanjutan signifikan dari prosesnya. Bahkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, belum mendapatkan surat pengajuan naturalisasi oleh Romaini. Tapi tiba-tiba PSSI menyampaikan kabar terbaru bahwa naturalisasi oleh Romaini segera rampung. Sang penyerang bahkan disebut bakal melakukan sumpah WNI di Inggris dalam waktu dekat. Kabar dari PSSI itu pun dikonfirmasi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Adgas. Dia menyebut oleh Romaini telah diproses dan akan menjalani sidang dengan DPR RI secepatnya.
Insya Allah tanggal 8 Februari yang akan datang kita akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir, kata Supratman. Selain oleh Romaini, Supratman juga menyebut bahwa ada 2 pemain lain yang juga disumpah WNI pada 8 Februari. Mereka adalah Tim Gapens dan juga Dian Marks. Pemain yang disiapkan untuk Timnas Indonesia U20. Tapi jadwalnya tanggal 8 yang bersangkutan beserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya. Jelas Supratman. Lebih jauh, Supratman menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung proses naturalisasi oleh Romaini dan 2 pemain lain. Semua itu demi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pokoknya kita Kementerian Hukum pasti akan mensupport PSSI dan juga Kemenpora. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, pungkas Supratman. Setelah membahas oleh Romaini, ya kita beralih ke dampak besar yang bisa dirasakan Timnas Indonesia jika resmi diperkuat 4 pemain naturalisasi baru. Seberapa besar pengaruh mereka di level Asia? Ya berikut ini ulasannya. Jika resmi diperkuat 4 pemain naturalisasi baru, Timnas Indonesia makin melejit di Asia dan jauh kangkangi Arab Saudi. Di mana harga pasar Timnas Indonesia dipastikan bakal melejit tinggi andai PSSI resmi merampungkan proses naturalisasi 4 pemain keturunan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dikabarkan bakal mendapatkan sejumlah amunisi baru dari pemain keturunan untuk menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor ini berhembus setelah mantan pesepak bola tanah air Yusa Nugraha membagikan informasi yang ia dapat dari orang PSSI di channel YouTube miliknya. Meski belum diketahui pasti siapa sosok yang bakal dinaturalisasi tersebut, namun jika benar Emil Audiro dan Miliano Jonathan yang akan menjadi penggawa baru Timnas Indonesia, maka kehadiran mereka bisa membuat harga pasar skuad Garuda melejit tinggi. Seperti diketahui, keempat calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang santer dikabarkan saat ini memiliki harga pasar yang lumayan besar. Menurut data transfer market, disebutkan bahwa Emil Audero mempunyai market value sebesar 5 juta euro atau setara dengan 86,91 miliar. Sedangkan Miliano Jonathan memiliki harga pasar 15,64 miliar, oleh Romaini 22,60 miliar, dan Hairo Riadawal 38,25 miliar. Total secara keseluruhan, keempat pemain itu mempunyai harga pasar mencapai 17,5 juta euro atau senilai 295,82 miliar rupiah. Jika berkaca dari harga skuad Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, maka market value Garuda setelah ketambahan 4 pemain naturalisasi anyar nanti bakal semakin melejit tinggi. Patrick Kluivert berpotensi mencoret 3 pemain naturalisasi idola Shin Taeyong di Timnas Indonesia. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Rafael Struijk, Nathan Jeaon, dan juga Justin Hubner. Lantas, apa alasan ketiga nama tersebut berpotensi ditendang dari skuad Timnas Indonesia? Rafael Struijk gagal menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang penyerang. Ya, Rafael Struijk si penyerang mandul semenjak turun di level profesional pada 2022, Rafael Struijk baru mencetak 1 gol bersama klub. Ia juga baru mencetak 1 gol dari 22 laga bersama Timnas Indonesia. Status itu jauh berbeda dengan Patrick Kluivert yang dikenal sebagai bomber mematikan pada masanya. Patrick Kluivert berpotensi condong memanggil penyerang bertipe bomber seperti dirinya. Penyerang Persis Solo, Ramadhan Sananta, berpotensi dipilih Patrick Kluivert ketimbang Rafael Struijk. Kemudian Nathan Jeaon berpotensi didepak karena tak kunjung bermain bersama sang klub Swansea City. Laga terakhir Nathan Jeaon bersama Swansea City pada 28 Agustus 2024 atau 5 bulan lalu. Dalam perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 12 Januari lalu, Patrick Kluivert mengultimatum pemain skuad Garuda yang jarang bermain bersama klubnya. Satu nama lain yang mungkin terdepak adalah Justin Hubner. Justin Hubner berpotensi kalah saing dari Elkan Bagot. Saat ini Justin Hubner memang rutin bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21. Namun Justin Hubner bisa tidak dipanggil karena kalah saing dengan Elkan Bagot. Saat ini Elkan Bagot rutin bermain di level profesional bersama Blackpool FC. Hal itu berbeda dengan Justin Hubner yang hanya bermain di level akademi saja. Dan satu lagi, pada Maret 2025, Justin Hubner hanya bersedia melawan Bahrain karena di laga melawan Australia dirinya absen untuk menjalani sanksi akumulasi kartu. Kondisi itu praktis menjadi pertimbangan Patrick Kluivert untuk memanggil Justin Hubner.
Daripada memanggil Justin Hubner, Patrick Kluivert condong memanggil pemain yang tersedia membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Terlebih, ada banyak pemain top yang bisa mengisi posisi bek tengah sebelah kiri peninggalan Justin Hubner seperti Jay Itzas, Kelvin Verdong, dan juga Hairo Riedewald. Mantan pesepak bola tanah air yang pernah berkarir di Belanda, Yusa Nugraha, membocorkan sesuatu yang membuat bahagia pecinta timnas Indonesia. Ia mengatakan PSSI sedang mengurus proses 4 pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi WNI. PSSI memproses naturalisasi 4 pemain keturunan untuk perkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Dua nama yang sudah pasti adalah Ole Romeni dan Hairo Riedewald. Ole Romeni dijadwalkan mengambil sumpah WNI di Inggris pada awal Februari 2025. Sementara Hairo Riedewald, dokumen naturalisasinya sudah dikumpulkan. Berhubung Hairo Riedewald sedang menjalani skorsing efek kartu merah bersama sang klub akhir pekan lalu, gelandang 28 tahun ini berpotensi tiba di Indonesia pada pekan ini atau pekan depan untuk menjalani tes kesehatan dan juga wawancara bersama Badan Intelijen Negara. Ada lagi pemain lain di luar Ole Romeni dan Hairo Riedewald yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info A1 yang cerita ke saya, tepatnya dari PSSI-nya. Kabarnya selain Ole dan Hairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari atau awal Maret 2025. Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya lagi berposisi kiper. Jadi ini juga sudah saya spill sedikit ya, kata Yusa Nugraha. Lantas siapa pemain yang dimaksud Yusa Nugraha? 2 nama selain Ole Romeni dan Hairo Riedewald adalah Emil Audero sebagai kiper dan juga Emiliano Jonathan sebagai penyerang. Di mana Emil Audero digosipkan bela timnas Indonesia sejak April 2024 lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor Emil Audero membela timnas Indonesia beredar kencang. Rumor pertama muncul ketika Emil Audero salaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada medio April 2024. Baru-baru ini di akun Instagram Komo1907, Emil Audero juga mengucapkan kata sampai jumpa. Hal ini semakin menegaskan ex-kiper Juventus segera membela timnas Indonesia. Lalu bagaimana dengan Emiliano Jonathan? Ia beberapa kali ditanya peluang membela timnas Indonesia. Pemain yang baru saja pindah dari Vitesse Arnhem ini ke FC Utrecht ini mengaku baru akan memutuskan memilih Indonesia atau tidak pada musim panas 2025. Namun, Emiliano Jonathan bisa saja mengambil keputusan lebih cepat mengingat banyaknya pemain top yang mau bergabung dengan timnas Indonesia. Jika Ole Romeni, Hairo Riedewald, Emiliano Jonathan dan juga Emil Audero bergabung di timnas Indonesia pada Maret 2025, kesempatan skuad Garuda menang atas Australia pada Kamis 20 Maret 2025 tentu sangat besar. Kabar terbaru dari timnas Indonesia kembali menjadi sorotan media internasional, termasuk media Vietnam yang terus kepo soal perubahan besar-besaran di bawah kepemimpinan PSSI. Dari proses naturalisasi pemain hingga kehadiran pelatih-pelatih top Eropa, semua ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menjadi kekuatan besar sepak bola. Lalu bagaimana kiprah 2 pemain muda berbakat dari Liga Inggris, Maitland Mansfield dan juga Hans van Zyl yang tengah dilobi untuk memperkuat skuad Garuda? Yuk kita bahas lebih dalam. Ya, kali ini nama yang tengah menjadi sorotan adalah Maitland Mansfield, penyerang yang bermain di Stoke City, dan juga Hans van Zyl, bek tengah Sunderland. Kedua pemain yang berlaga di Liga Inggris tersebut digadang-gadang bakal menjadi tambahan amunisi penting bagi skuad Garuda untuk tampil lebih kompetitif. Maitland Mansfield mengatakan solusi untuk lini serang. Ya, Maitland Mansfield, penyerang berbakat asal Stoke City ini menjadi harapan besar untuk mengatasi masalah klasik lini serang timnas Indonesia. Timnas seringkali menghadapi tantangan dalam mencetak gol secara konsisten dan kehadiran Mansfield diprediksi bisa mengubah dinamika itu. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sementara ibunya berasal dari Suriname. Meski memiliki koneksi emosional yang kuat dengan Indonesia, kemampuannya di lapangan juga tidak bisa diabaikan. Pengalamannya bermain di Liga Inggris, salah satu liga terbaik di dunia, memberikan keunggulan dalam hal teknik, fisik, dan pemahaman taktik. Mansfield dikenal sebagai penyerang yang lincah, mampu mencetak gol di situasi sulit dan sangat piawai memanfaatkan peluang kecil di depan gawang lawan. Banyak yang percaya bahwa ia bisa menjadi puzzle yang selama ini kurang di lini serang timnas Indonesia. Sementara Hans van Zyl, perisai baru untuk lini pertahanan. Di sektor pertahanan, nama Hans van Zyl turut menjadi perbincangan hangat. Bek tengah berusia 20 tahun saat ini membela Sunderland di Championship Divisi kedua Liga Inggris. Meski sempat
mengalami cedera panjang yang membuatnya absen hingga 280 hari, potensi besar Shield tetap menjadikannya kandidat yang sangat menjanjikan. Shield memiliki darah Maluku dari keluarganya yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa ia sangat diharapkan bergabung dengan skuad Garuda. Dengan postur tinggi dan keunggulan dalam duel udara, ia dinilai mampu menambah soliditas lini belakang Indonesia yang kerap menjadi titik lemah. Timnas Indonesia seringkali kesulitan menghadapi serangan langsung yang mengarah ke jantung pertahanan. Kehadiran Shield yang terbiasa dengan intensitas permainan di Eropa diharapkan mampu memberikan stabilitas dan kepemimpinan di lini belakang. Baik William Manhoef maupun Hanson Shield dikabarkan tengah dalam tahap lebih intensif untuk segera menyelesaikan proses naturalisasi. Jika berhasil, mereka diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan kembali bergulir pada Maret mendatang. Naturalisasi kedua pemain ini juga sejalan dengan upaya PSSI untuk memperkuat skuad dengan pemain berdarah Indonesia yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top dunia. Kehadiran William Manhoef dan Hanson Shield diharapkan dapat memberikan dampak yang besar bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain berkelas internasional, Garuda bisa lebih kompetitif tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga panggung global. Keduanya diyakini mampu membawa keseimbangan di lini serang dan pertahanan yang selama ini menjadi perhatian utama dalam evaluasi performa timnas Indonesia. Kini, publik hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI mengenai proses naturalisasi mereka. Apakah William Manhoef dan Hanson Shield akan menjadi kunci kebangkitan sepak bola Indonesia? Ya, kita tunggu saja.